Wali Pati bagian pertama dikisahkan setiap tanggal 10 Arafah ada perkumpulan 40 wali di atas gunung di daerah Mekah. 40 wali ini tersebar di seluruh pelosok dunia dan setiap tahun mereka berkumpul di atas bukit di daerah Mekah. Ini manfaat tepat dirahasiakan. Yang datang ada yang berterbang, ada yang naik sajadah seperti Aladin, ada yang muncul dari dalam perut bumi, ada yang naik burung, ada yang celing tiba-tiba sudah di tempat. Acara tahunan ini semacam resmi yang dipimpin langsung oleh Kiai of the King Sultan Aulia, gak pakai pohon, rajanya para wali yang setiap masa hanya satu orang di jagat seluruh alam semesta ini. Di atas bukit mulia terdengar dentuman-dentuman lantunan zikir yang terpancar dari hati mereka. Di atas bukit para malaikat berwujud awan ikut menyemarakkan acara reuni tahunan ini dengan hembusan angin yang sepoi-sepoi berlantunkan takbir, tahlil, dan taklim. Alhamdulillah malaikate iku yo NU. Tanpa di kejauhan di bawah bukit ada orang yang tidak terlalu tua, tampak tertatih-tatih dan sangat kesulitan mencoba menaiki bukit. Berbeda dengan wali-wali yang datang sebelumnya, seorang tua itu tampak sangat kesulitan menaiki batu dengan tongkatnya. Dia berusaha melewati yang terjual dan berliku. Kadang dia berhenti sebentar untuk mengatur pernafasannya, lalu melanjutkan menaiki bukit lagi. Setelah sampai di puncak, tampak jelaslah orang itu. Pengaruh nafasnya masih tampak tersengal. Kecapean, pakaiannya bisa jubah putih yang enggak kecoklatan, agak kotor. Walaupun kelelahan, wajahnya selalu tersenyum. Dan wajahnya bisa dikatakan orang ini gak gampang meremehkan orang lain, tawadu dan sopan. Para wali menghentikan aktivitasnya setelah melihat kedatangan orang tua ini. Suasana tiba-tiba hening. Satu persatu para wali menyalami orang ini dengan penuh hormat dan takzim. Ahlan wa salam ya Habibullah, ya Sultanul Aulia, ucap mereka. Ternyata orang yang tanpa biasa sekali ini adalah rajanya para wali. Keramatnya dan kesaktiannya seakan tidak ada sama sekali. Tolong panggilkan padi orang Indonesia itu, suruh ke sini, ucap sang Sultan Aulia kepada para wali di sela-sela kerumunan para wali. Muncullah seorang pemuda dengan jas layaknya tentara dan peci hitam yang agak tinggi. Dari wajahnya terlihat kalok paidi. Ini pemuda yang kocak dengan wajahnya cenggerak-cenggerik. Pemuda ini mendekati sang Sultan Aulia dan mencium tangannya. Setelah wali padi ini menghadap sang Sultan ini, berkata kepadanya, "Di padi, sini, aku minta rokoknya."
dan tolong sekalian masak air buat kopi. Hehehehe. Ternyata wali yang kemana-mana bawa rokok dan kopi hanya wali dari Indonesia. Sehabis pertemuan di Mekah, Wali Pati kembali lagi ke Indonesia. Wali Pati ingin mencoba ilmu yang baru saja didapati dari temannya, wali dari India, Nasril Khan, yaitu ilmu melapis bumi. Teman Wali Pati ini memang terkenal sakti. Seluruh biksu di India tidak dapat menandingi kesaktiannya. Bahkan biksu dari Tibet banyak yang masuk Islam setelah kalah bertarung dengan Nasir Khan ini. Ketika berangkat ke Mekah, Wali Pati nunut sama temannya dari India ini. Wali Pati hanya disuruh menggandeng tangannya, lalu tiba-tiba cering, Wali Pati dan temannya Nasir Khan sudah berada di Mekah di atas bukit tempat pertemuan. Dan karena kasihan, Wali Nasir Khan ini mengijazahkan ilmu melipat bumi kepada Wali Pati, supaya di acara pertemuan-pertemuan yang akan datang, Wali Pati tidak repot mencari nunutan lagi. Wali Pati memejamkan matanya dan mulutnya mulai berkomat-kamit membaca doa-doa khusus. Tiba-tiba saja tubuh Wali Pati terasa dingin, bumi dan didudukinya terasa seperti es. Wali Pati membuka matanya tanpa di depannya bukit yang tertutup es. Dia melihat ke bawah, bumi yang dinginnya juga tersebut dari es. Di manakah aku? Ini batinku Wali Pati. Wali Pati berdiri melihat sekelilingnya, semuanya tampak putih tertutup salju. Wali Pati berjalan mengitari tempat yang belum pernah dilihat selama hidupnya. Seperti tidak ada orang sama sekali. Lama-lama Wali Pati mendengar ada orang yang bersenandung membaca sholawat. Wali Pati dengan langkah perlahan-lahan mengikuti asal suara senandung sholawat tersebut, dan tampaklah dia di depannya beruang besar putih membungkuk di tepi sungai mencari makanan ikan segar. Masya Allah, ternyata yang bersenandung itu bukan manusia, tetapi beruang putih ini. Wali Pati berhenti. Beruang pun itu menoleh kepada Wali Pati dan berkata kepadanya, "Assalamualaikum," ucap beruang itu. "Waalaikumsalam," jawab Wali Pati dengan perasaan kaget dan heran. "Kamu Wali Pati kan? Aku tadi dapat kabar kalau nanti ada orang yang kesasar ke sini, namanya Wali Pati," ucap beruang itu. Setelah memakan ikan yang baru di depannya, beruang putih itu melanjutkan berkata lagi, "Kamu jangan khawatir, memang sudah bisa orang belajar itu tidak bisa langsung menguasai ilmu yang baru didapatnya. Cobalah sekali lagi," kata beruang tersebut, lalu pergi meninggalkan Wali Pati. Wali Pati diam 1000 bahasa. Wali Pati mendongak ke atas melihat posisi matahari, ternyata dia kesasar ke kutub selatan dan bertemu beruang putih yang bisa bicara
Setelah sholat sunnah 2 rakaat, wali pati mulai merapal doa kembali dan cling, wali pati membuka matanya kembali dan betapa kagetnya wali pati ketika membuka matanya tanpa di sekelilingnya banyak orang berlarian dengan memakai baju gamis selutut dan memakai sorban tanpa di tangan mereka senjata AK-47. Terdengar suara bising peluru berseliwungan. Aduh, kesasar lagi aku ini. Tadi kesasar ke Kutub Selatan, sekarang lagi kesasar ke Afghanistan. Wes, kok enggak kesasar ke Hollywood saja? Human wali pati. Wali pati mengamati salah satu pasukan yang semuanya berjenggot panjang. Wali pati tersenyum sendiri melihat jenggot mereka. Memang di negara yang dikuasai Taliban, ini bukan operasi helm yang dilakukan di sana, tapi operasi jenggot. Kalau ada laki-laki yang tidak berjenggot, maka kena tilang. Wali pati pun berdiri berjalan mencari ke tempat yang sepi. Wali pati tidak suka dengan peperangan. Wali pati memutuskan untuk langsung pergi saja. Setelah menemukan tempat yang sepi, wali pati mulai merapal doa-doa ilmu melipat buminya lagi. Angin sepoi-sepoi menerpa wajah wali pati. Wali pati membatin mudah-mudahan tidak kesasar lagi. Wali pati membuka matanya perlahan-lahan. Tampak di depannya rumah yang terbuat dari kayu, persis rumah para transmigrasi di luar pulau. Tidak lama kemudian keluarlah seorang tua berpeci putih dengan wali pati. Teringat dengan orang tua ini. Beliau adalah Habib Ali Al-Hasbi, Pahat Malaysia, yang kemarin juga ikut pertemuan di Mekah. Masya Allah, ternyata kau masih kesasar lagi, batin wali pati. Wali pati melangkahkan kakinya mendekati Habib Ali Al-Hasbi. Wali pati teringat beberapa tahun yang lalu ketika Sayyid Malik dari Mekah mau berkunjung ke dalamnya Habib Ali ini. Di dalam perjalanan Syekh Malikil ini tiba-tiba merasakan kangen yang amat sangat terhadap datuknya baginda Nabi Muhammad. Setelah sampai di depan dalam Habib Ali, Habib Al-Habib Ali hanya menyuruh masuk Sayyid Malik, sedang rombongan yang lain disuruh menunggu di luar. Beberapa menit kemudian Sayyid Malik keluar dengan beruraikan air mata. Sayyid Malik menangis terseduh-seduh. Sudah terobati kangenku, ucap Sayyid Malik dengan masih menangis. Ternyata ketika Sayyid Malik masuk ke dalamnya Habib Ali, Sayyid Malik dipertemukan oleh Habib Ali dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Mari masuk nak, jangan melamun saja, ucap Habib Ali. Inggih Mbah, jawab wali pati, lalu melangkah mendekati Habib Ali. Setelah mencium tangannya beliau, wali pati masuk ke dalam. Kamu memang enggak bakat dengan ilmu melipat bumi itu, nak pati. Jadi nanti enggak usah dicoba lagi. Kalau nanti pesawat saja dari sini ke Indonesia, kata Habib Ali. Inggih Mbah, jawab wali pati. Siapa tahu nanti ketika kamu naik pesawat, kamu bertemu dengan Mulan Jamilah yang kamu
gandrungi itu, udah Habib Ali. Hahaha. Wali Pati hanya bisa tertawa mendengar godaan Habib Ali ini. Setelah makan bersama, Wali Pati pamit pulang. Habib Ali mengepuk-ngepuk pundak Wali Pati, mengantarkan keluar dari dalam. Ingat perintah sang Sultan Nakpati, setelah sampai ke rumah segera ke Gunung Arjuna untuk kolvat di sana, ucap Habib Ali. Inggih Mbah, jawab Wali Pati. Setelah mencium tangan Habib Ali, Wali Pati beranjak pergi ke bandara, naik pesawat pulang ke Indonesia. Kiranya cukup sekian dulu, kita sambung nanti seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.